Habis Setan 2 ini bukan hanya sebagai personifikasi dari karakter itu di depan kamera. Ada beberapa kali ibu muncul tapi tidak terlihat. Misalnya ketika ingat ada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, kameranya kan gliding ya. Nah, itu adalah ibu misalnya. Jadi kita menempatkan kamera itu bukan sekedar kamera. Jadi setiap kali kamera, kita berdiskusi selalu dengan sinematografer Pak Ical Tanjung. Tidak ada satu kali pun kamera kita letakkan kalau tidak jelas motivasinya. Jadi either motivasi kamera ada dalam sebuah scene, itu kita letakkan penonton dalam sebuah scene sehingga penonton akan berada bersama para pemain, bersama para karakter menelusuri misteri, ataukah kamera itu mewakili karakter dari Pengabdi Setan 2, salah satunya ibu. Jadi walaupun ibu tidak muncul secara in person in front of the camera, tapi seringkali kamera itulah ibu. Jadi teman-teman kalau nanti nonton lagi akan menemukan kehadiran ibu actually ada banyak sekali. Dari awal kamera sepanjang film, ibu selalu ada sepanjang film. Demikian. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan kedua, actually jawaban ini sangat ditunggu sama Pak Gop. Pak Gop nanya pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, jawab gitu ya Pak Gop ya. Gini, waktu Pengabdi Setan pertama akan kita bikin ya, Pak Sunil ya. Pak Sunil bilang seperti ini, bro, ini banyak sekali, ini skripnya bikin aku lompat bro ya, jam 11 malam, ada yang nelpon, gue lompat bro. Ini, gue gak bisa lepas, gue selesaikan dalam 1 jam. Suka banget. Pertanyaan, dia bilang, ada banyak sekali yang menggantung ini. Ini ditandain kan, ini. Gue bilang kayak gitu, coba lihat lagi bro. Skripnya. Ada beberapa yang gue tandain, ini gitu. Yang gue tandain itu akan ada kelanjutannya di film berikutnya. Jadi kita akan bikin kelanjutannya dengan catatan. Filmnya harus sukses dulu. Sukses artinya apa? Apakah sukses komersil? Enggak. Sukses komersil tidak pernah menunjukkan bahwa film itu sukses. Sukses berarti filmnya harus sustain secara penonton ingin mengetahui kelanjutannya. Jadi bukan cuma angka, tapi juga orang harus cinta kepada para karakternya. Jadi apakah akan ada film Pengabdi Setan yang ketiga? Kita akan lihat apakah penonton akan cinta apa enggak ke karakter-karakter yang ada di Pengabdi Setan kedua, dan jawabannya akan kita ketahui dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan media lagi. Sore, perkenalkan saya Kevin Andreas dari USS Speed. Saya punya pertanyaan buat Mas Joko Anwar. Jadi gini Mas, tadi kalau saya nonton tuh saya nyadar kayak hampir mungkin sekitar 3/4 filmnya itu di shoot di adegan yang gelap gitu. Source of light-nya itu kayak entah itu dari petir atau dari kamera, kayak remang gitu. Nah jadi itu bikin gue mikir kayak apakah ini kayak eksperimentasi, dan kalau memang ini eksperimentasi sebenarnya apa sih yang lu pengen coba buktikan gitu dengan pencahayaan film yang remang gitu. Itu doang sih. Ini akan ditambah oleh Pak Ical Tanjung ya, by the way ya. Nah, ini juga sangat menarik banget karena film kita ini ketika filmnya gelap, kita syutingnya benar-benar gelap, teman-teman. Kita menggunakan lighting yang natural. Artinya, kalau misalnya teman-teman lihat beberapa film Indonesia, juga film luar juga seperti itu. Kalau syutingnya gelap, kadang-kadang syutingnya terang, digelap-gelapin sehingga nggak natural. Nah kalau kita syuting gelap, ya gelap karena apa? Kita mau bercerita lewat senses, indera. Kita bukan cuma bercerita lewat visual yang flat. Kita ingin bercerita melalui indera perasa. Karena apa? Ketika kita menonton film, ketika gambarnya tidak natural, itu hanya mata yang di-attack atau diberikan sajian. Tapi indera kita merasa ditipu. Kalau misalnya kita dipertontonkan sesuatu yang natural, lightingnya natural. Kalau misalnya pakai korek ya korek. Kalau misalnya pakai lilin ya lilin. Center ya center. It feels natural to our body. Kita paham, kita sadar setiap saat dalam dunia nyata kita merasakan itu. Karena
natural, badan kita merasakan sensasi di seluruh permukaan kulit. Dan ini sains ya, bukan cuma saya ada-ada. Ditambah dengan sound yang natural juga. Jadi ketika kita bikin Pengabdi Setan 2, everything dikalkulasikan sedemikian rupa sehingga penonton itu masuk ke dunia Pengabdi Setan, masuk ke rusun tersebut dan tidak secara artifisial tapi secara natural. Jadi mereka dibawa masuk ke alam yang natural sebagaimana yang dialami oleh para karakternya. Bahkan pemilihan lensanya juga adalah lensa yang mewakili mata manusia. Jadi tidak ada, kalau teman-teman lihat tadi di film Pengabdi Setan, tidak ada yang ekstrim close up sehingga kita, itu siapa ya gitu. Tidak ada penggunaan drone misalnya. Kita tadi nggak ada film yang dari drone dari atas karena itu matanya siapa? Apakah mata elang? Kan kita nggak mungkin tiba-tiba ada elang melihat rumah susun, kan enggak. Makanya ketika kameranya gliding, itu siapa? Itu ibu masuk mengunjungi anak-anaknya. Dia masuk ke dalam TV. Jangan disiarkan teman-teman, karena itu spoiler. Ternyata yang spoiler saudaranya sendiri. Jadi kenapa lama? Kemarin kita diskusi sama Pak Sunil. Kita syuting sama Pak Ical Tanjung sama kru-kru yang lain, tidak ada satu shot pun yang terbuang karena apa? Semuanya sudah direncanakan. We only take shooting yang kita butuhkan untuk bercerita. Setiap sudut, setiap gerakan kamera harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang kita sebut sebagai mise en scene yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak ada gaya-gayaan. Kita bikin film bukan untuk gaya-gayaan, kita bikin film untuk bercerita. Dan kita menggunakan semua yang ada, teknis, kamera, estetika, warna, segalanya untuk storytelling. Jadi kita tidak ada menggunakan segala sesuatu elemen apapun untuk gaya-gayaan. Jadi semuanya dipersembahkan untuk penonton supaya bisa masuk ke dunia Pengabdi Setan. Pak Ical mungkin mau menambahkan mengenai pendekatan. Oke, nambahin dikit aja. Di sini saya cuma mau bilang terima kasih banyak sama pemain yang udah bekerja sama untuk pencahayaan di film ini. Artinya karakter lightingnya juga adalah mengikuti karakter para pemainnya. Jadi gimana pun bahwa sumber cahaya apa segala macam adalah kebutuhan untuk manusia gitu, untuk kebutuhan dirinya. Jadi di sini kerjasama yang mungkin nanti teman-teman ini sama pemain ini diskusinya agak panjang, bagaimana dia nyenter ke arah mana, dia menerangi ke arah mana, itu mungkin kelihatannya kayak nggak sengaja, tapi itu terima kasih banyak pemain yang sudah membantu sinematografi di film ini. Itu semuanya kita bicarakan dan semuanya kita diskusikan dengan teliti, dengan sesama. Terima kasih para pemain Pengabdi Setan. Terima kasih. Terlihat usaha cinta, labor of love dari semua tim. Jadi pengennya media